Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Crypto Rich Media. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Crypto Rich Media, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Baby Dogecoin. Bagaimana kabar kalian, Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Baby Dogecoin sedikit mengalami penurunan 12%, teman-teman. Dan untuk kapitalisasi pasarnya turun juga 11%, tetapi volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada kenaikan 17%, teman-teman ya. Video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Harga Dogecoin masih sangat murah di 0,00011476 ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini turun 5%, BTC di angka 260 juta, Ethereum 18.300.000 dan untuk BNB di 3,5 juta rupiah, teman-teman. Video ini hanya sekedar sharing berbagi ke teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Oke, mengenai Baby Dogecoin hari ini sudah ada 1.647.500 lebih ya untuk holdernya. Transaksinya juga lumayan ramai, 35 detik yang lalu ya. Oke, tetap berhati-hati teman-teman ya, karena market belum sepenuhnya bagus ya. Jangan all in dulu, nanti takutnya jika teman-teman masuk banyak, nanti malah langsung ambles lagi ya teman-teman ya. Oke, kemudian mengenai Baby Dogecoin di sini adalah tampilan UI-nya ya, atau UI untuk farming atau pertanian ya. Di sini ada APR-nya ya. Untuk APR dari Baby Dogecoin bisa sampai 73% ya. Di sini untuk 9,6% juga ada, yang 25% ada ya, teman-teman ya. Kalian bisa melakukan staking ya. Oke. Jadi ini adalah Baby Dogecoin ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menambah koin dengan cara staking ya, bisa langsung di Baby Dogecoin. Kemudian ini adalah tampilan burningnya. Kalian bisa lihat ya bahwa Baby Dogecoin ini merupakan token deflasi ya, dimana untuk sistem deflasi ini setiap transaksi dilakukan burning dan memang bertujuan dari hari ke hari, memang bertujuan untuk mengurangi supply ya. Dan ketika supply turun terus atau pembakaran terus ya, maka otomatis harganya juga akan semakin naik ya. Ini adalah sistem dari burningnya, kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian mengenai exchange yang sudah listing ya, jadi ketika kalian hold di exchange tidak akan mendapatkan token tambahan ya, karena memang tidak ada fitur staking ya secara otomatis, tapi secara manual bisa teman-teman. Berbeda halnya dengan kalian ngehold di SafePol atau di Trust Wallet ya teman-teman. Kemudian di sini mengenai exchange yang sudah rilis ya, ada OKX, Huobi, Gate.io juga ada, Bitgert, Lbank, Bikex, Maxi, Bitmart juga ada, Bitrue, Latoken ya. Kemudian di sini ada Big1, ZT dan Hotbit teman-teman ya. Oke, itu adalah sedikit mengenai Dogecoin. Dan akankah harga BTC musim dingin berlanjut di 2023 ya. Jadi ada 8 pertimbangan utama ya teman-teman ya. Selain banyaknya food yang beredar ya, bahwa BTC bisa menyentuh di berapa 10.000 ya teman-teman di sini ya. Dan ada arah mana harga Bitcoin selanjutnya adalah pertanyaan dengan banyak nol di atasnya untuk banyak investor kripto saat kita menyelesaikan tahun 2022. Dan siapa tahu berikut adalah 8 faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pada tahun 2022 BTC dan Ethereum, perkumpulan yang menunggangi mantel panjang gangster asli, melewati musim dingin kripto paling brutal hingga saat ini. Tentu saja industri kripto saat dingin ya teman-teman, mengakhiri musim dingin harga BTC yang panjang dan berlarut-larut. Dari penambang Bitcoin dan kumpulan penambangan hingga penambang rantai layer 2 seperti Lightning Network, hingga pedagang hari dan kripto investor ya, kepercayaan terguncang dan ketakutan keserakahan yang tinggi. Kemudian darah metaforis terus mengalir ke jalan-jalannya. Jadi koreksi pasar yang tajam setelah 69.000 dolar all-time high pada November 2021 masuk akal ya, dapat dimengerti dan bahkan diharapkan oleh banyak orang. Ketika harga jatuh ke pegangan 30.000 dolar pada bulan Mei, itu sangat menegangkan, tetapi harga Bitcoin masih terlihat cukup bagus ya bagi siapapun yang memiliki Bitcoin dari 1 Januari 2018 hingga 1 Januari 2021. Selama periode 3 tahun itu BTC diperdagangkan dengan rata-rata sekitar 10.000 dolar. Kemudian
Rasa takut benar-benar muncul ya ketika harga Bitcoin jatuh ke pola musim dingin kripto yang tegas saat belahan bumi utara mendekati musim panas. Penurunan tiba-tiba selama 1 minggu di bulan Juni dari pegangan 30.000 ke level 20.000 merupakan kejutan besar bagi jantung pedagang kripto. Jadi saat ini kami menyelesaikan kuartal 4 menuju tahun 2023, situasi dengan harga Bitcoin sangat mengerikan ya. Meskipun tidak ada keraguan sama sekali bahwa kami berada di musim dingin sepanjang tahun. Kemudian harga 20.000 per koin itu adalah level dukungan psikologis yang penting dan aksi harga 4,5 bulan dengan kuat di sekitar angka itu tampak ya setelah harga dramatis jatuh di H1 seperti janji bagus dari dasar yang berlarut-larut sebelum rally berikutnya. Kemudian pertanyaan sekarang adalah bagaimana sih kinerja Bitcoin di kuartal pertama 2023? Jadi antara lain kerugian merajalela untuk usaha kripto yang gila secara finansial dan legal, persaingan ketat dari rantai kontrak cerdas, pertanyaan tentang korelasi Bitcoin dengan saham teknologi Amerika Serikat. Kemudian berikut ini adalah ulasan ringkas ya, singkat 8 faktor panjang utama dan pengaruhnya terhadap harga BTC menuju 2023. Dan teman-teman semua bisa membaca analis kemudian komentar serupa yang diterbitkan penulis yang sama ya di Crypto Potato untuk harga 2021 di sini. Yang pertama, runtuhnya Luna, FTX dan lainnya di tahun 2022 membebani harga spot Bitcoin, teman-teman. Jadi teman-teman semua tahu ya, yang berenang telanjang sampai air pasar surut adalah pepatah yang sering digunakan Warren Buffett, Oracle of Omaha yang lama untuk menggambarkan efek koreksi pasar yang luas ya pada peserta terlembah dan permainan. Mereka keluar dari permainan sama sekali karena penurunan menjadi tekanan uang tunai untuk bisnis dasar yang dievaluasi oleh pasar. Yang pertama, fase dingin Bitcoin tahun 2022 tampak bagi pengamat pasar sebagai kasus yang jelas dari koreksi harga yang diperlukan dan tak terindahkan ya ke tingkat harga yang sangat panas setelah puncak November. Tetapi efek sekunder dari koreksi harga adalah untuk melihat siapa yang hanya menyombongkan diri kepada investor dan siapa yang benar-benar memiliki cadangan uang tunai untuk mengatasi kehancuran Bitcoin. Jadi pengungkapan pasar beruang tahun ini tentang kebangkrutan dan kepercayaan nol pada startup kripto bernilai miliaran dolar seperti Luna, FTX dan beberapa dana lindung nilai kripto ya. Yang kedua ada ambiguitas regulasi kripto dan menyeret harga Bitcoin. Ambiguitas peraturan terhadap mata uang kripto Amerika Serikat dan di seluruh dunia sempat para pemain kripto utama beroperasi merusak prospek pertumbuhan industri dengan membuat investor besar terhenti ya teman-teman. Jadi untuk berinvestasi dalam kripto cukup penuh dengan bahaya dan resiko, bahkan tanpa gangguan tiba-tiba oleh regulator pemerintah yang secara tidak terduga meningkatkan biaya kepatuhan ya terhadap peraturan. Salah satu pertanyaan yang paling kritis yang menggantung saat ini adalah apakah Amerika Serikat akan mengklasifikasikan kripto sebagai komoditas, sekuritas, atau sesuatu yang lain sama sekali. Yang ketiga, BTC ini menghadapi persaingan lebih sengit ya dari sebelumnya. Jadi sementara jatuhnya harga yang konstan yang tampaknya tidak pernah berakhir dari tahun ini telah mengejutkan investor, pengembang industri kripto telah bekerja keras selama musim dingin Bitcoin untuk meningkatkan produk sektor dan mempersiapkan mereka untuk banyak adopsi. Jadi persaingan dari pengganti BTC ini seperti Ethereum dan altcoin dapat mencegah gangster kripto asli bersatu dengan kekuatan yang seharusnya bisa dilakukan. Saya akan merekomendasikan untuk meningkatkan jarak Anda dari lingkungan perdagangan, investasi, dan lebih dekat dengan ekosistem teknologi dan aplikasi. Dan itulah yang telah dilakukan Batrin, tim Ethereum tidak memusingkan penurunan harga pasar yang berkepanjangan dan dapat menundukkan kepala dan hidung mereka ya ke batu yang basah. Korelasi BTC pada pasar saham yang lebih kuat dari sebelumnya, teman-teman. Yang kondisi yang sulit ya untuk semua pasar keuangan menuju 2023 seperti baru-baru ini dirangkum oleh CEO Tesla dan SpaceX. Kondisi makro sulit, energi di Eropa, real estate di China, suku bunga The Fed dan sangat gila ya di Amerika Serikat. Sementara itu untuk parameter yang menarik perhatian, pasar memanggil Dr. Dom karena sifat bearisnya yang lazim, memprediksi resesi parah yang membayangi akan terus mendiskon harga ya. Dan meskipun patokan S&P 500 luas sudah turun sekitar 15% untuk tahun ini, Robini mengatakan kita dapat mengharapkan potongan yang harga saham 25% lagi dari sini. Jadi masih banyak yang berharap untuk Bitcoin ini atau saham ya bisa turun ya teman-teman ya. Jadi korelasi pasar saham lebih kuat ya. Dan sekarang korelasi BTC pasar saham bisa menjadi indikator yang bullish teman-teman. Pada Bitcoin tergantung pada pandangan Anda tentang bagaimana ekuitas akan bergerak pada 2023.
Jika ekuitas melanjutkan tren penurunannya ke kuartal pertama dan kuartal kedua, seandainya harga spot tetap digabungkan dengan saham, kami akan melihat ya pasar beruang berlanjut di 2023. Namun jika BTC tidak dipisahkan dari pasar saham dan kami mendapatkan rally Nasdaq pada tahun 2023, kemungkinan besar harga spot Bitcoin akan naik seiring dengan tolak ukur teknologi yang lebih luas. Jadi dalam jangka waktu yang sangat singkat, saham tidak mungkin mendapatkan rally sinar kelas ya untuk melengkapi kuartal 4. Setidaknya satu analis Wall Street terkemuka mengatakan bahwa salah satu angin sakal terbesar yang berpotensi hadapi saham 2023 adalah revisi turun ya dalam perkiraan pendapatan dilebih-lebihkan. Kemudian Bitcoin overshot ya seperti orang gila menuju 2023. Mungkin salah satu indikator utama bullish yang paling penting untuk Bitcoin tahun ini adalah kondisi pasangan perdagangan yang benar-benar overshot ya di pertukaran kripto air. Kemudian fundamental BTC kuat, sementara harga koin bursa telah mengalami penurunan tajam satu demi satu dengan setiap berita mengenai pemain besar industri. Dan fundamental ekonomi, pasar Bitcoin tetap kuat, sementara tingkat HES telah turun selama sebulan terakhir. Lalu akan menghujani investor ya di hedge funds, sebagian besar investasi institusional dalam kripto belum datang ya saat kita menyelesaikan tahun 2022. Dana lindung nilai besar berinvestasi untuk pensiun dan pemodal Ventura masih menunggu dengan bubuk kering untuk memanfaatkan peluangnya. Jadi seperti ini dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang ingin masuk, silahkan gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.